Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Nurtoba. Di sini saya akan membahas materi berpikir kritis, yaitu Epidemic Midwife. Nah, Epidemic Midwife ini adalah pemberian informasi kebidanan berdasarkan bukti dari penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan. Lalu, apa tujuan dari Epidemic Midwife ini? Nah, yang pertama, bisa membantu bidan untuk membuat keputusan klinik berdasarkan bukti yang terbaik. Lalu manfaat dari Epidemic Midwife ini juga pertama bisa membantu mengurangi angka kematian ibu hamil dan resiko-risiko yang dialami selama persalinan bagi ibu dan bayi. Lalu yang kedua bisa meningkatkan kompetensi bagi nakes. Yang ketiga memenuhi tuntutan dan kewajiban sebagai profesional dan memberikan asuhan yang bermutu. Yang keempat, memenuhi kepuasan pelanggan, yang mana dalam asuhan kebidanan klien mengharapkan asuhan yang benar sesuai dengan bukti dan teori serta perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Lalu kategori epidemic menurut WHO ini yang pertama epidemic medicine, yang kedua epidemic policy, yang ketiga epidemic practice. Nah, langkah-langkah dari Epidemic Midwife ini yang pertama memformulasikan pertanyaan klinis, yang kedua menular bukti ilmiah, yang ketiga ini mengkritis bukti ilmiah, yang keempat menerapkan bukti ilmiah dalam praktik, yang kelima mengevaluasi dampak pada praktik. Nah, langkah pertama memformulasikan pertanyaan klinis. Nah, ini tuh satu, terapi atau intervensi, yang kedua prognosis, yang ketiga etiologi, yang keempat diagnosis. Nah, langkah kedua itu menelusuri bukti ilmiah. Nah, ini tuh memformulasikan pertanyaan secara jelas menggunakan metode PICO, Population, Intervention, Comparator, dan Outcome. Nah, langkah ketiga mengkritis bukti ilmiah. Nah, kajian kritis terhadap makalah atau artikel ilmiah, kegiatan untuk mengkaji, mengevaluasi artikel penelitian guna menatap apakah artikel penelitian tersebut layak rujuk atau layak dijadikan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan klinis atau tidak. Lalu langkah keempat menerapkan bukti ilmiah dalam praktik. Nah, ini bukti-bukti ilmiah yang ada tersebut seorang klinis dapat langsung menerapkan pada pasien secara langsung atau melalui diskusi-diskusi untuk menyusun suatu pedoman terapi. Lalu langkah kelima mengevaluasi dampak pada praktik. Nah, yang digunakan untuk mengambil keputusan terapi bermanfaat secara optimal bagi pasien dan memberikan resiko yang minimal. Nah, termasuk tahap ini adalah mengidentifikasi evidence yang lebih baru yang memungkinkan untuk bisa berbeda dengan apa yang telah diputuskan sebelumnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.